Apakah mungkin sebuah kerajaan yang telah berkuasa selama 240 tahun runtuh hanya karena satu malam kelam? Bayangkan, seorang putra mahkota yang seharusnya menjadi harapan bangsa, justru menjadi orang yang menembak keluarganya sendiri. Inilah kisah tragis dari kerajaan Nepal, sebuah tragedi yang mengubah jalannya sejarah selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling mengejutkan di Asia Selatan. Pembantaian keluarga kerajaan Nepal tahun 2001. Kisah ini bukan hanya tentang politik dan cinta, tetapi juga tentang misteri, intrik, dan kehancuran sebuah dinasti. Jumat malam, 1 Juni 2001. Di Istana Narayanhiti, Kathmandu, keluarga kerajaan Nepal berkumpul untuk makan malam rutin. Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan anak-anak mereka hadir. Suasana awalnya santai, penuh canda. Namun, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Putra mahkota Dipendra, yang terlihat mabuk dan mengisap ganja, sempat bertengkar dengan orang tuanya. Ia diantar ke kamar, lalu menelepon pacarnya, Devyani Rana, 3 kali. Pada telepon terakhir, ia hanya berkata, "Aku mau tidur." Tapi ia tidak tidur. Dipendra keluar lagi, kali ini dengan mengenakan seragam militer, membawa senapan M16, pistol, dan senjata otomatis. Tanpa peringatan, ia menembak ayahnya, Raja Birendra. Panik pecah, teriakan memenuhi ruang biliar. Satu persatu anggota keluarganya menjadi korban. Adiknya, Nirajan, bahkan sempat memohon, "Bunuh aku saja jika kau mau." Tapi Dipendra tetap menarik pelatuk. Malam itu, 9 orang meninggal, 4 lainnya terluka. Dan setelah menghabisi keluarganya, Dipendra menembak dirinya sendiri. Ajaibnya, Dipendra masih hidup. Meski koma, ia secara hukum dinyatakan sebagai Raja baru Nepal. Namun, ia tidak pernah sadar kembali, dan 3 hari kemudian, 4 Juni 2001, Dipendra meninggal. Tahta pun jatuh ke tangan pamannya, Gyanendra, satu-satunya anggota keluarga senior yang kebetulan tidak hadir pada malam pembantaian. Dan disinilah misteri baru muncul. Dipendra lahir pada 1971. Di depan publik, ia dikenal sebagai pangeran cerdas, gagah, dan modern. Tapi di balik tembok istana, ia temperamental dan tak segan bersikap sadis. Sejak kecil, ia terobsesi pada senjata. Kamarnya penuh dengan senapan terisi peluru, seakan itu mainan. Di balik semua itu, ada satu hal yang paling menguasai hidupnya, cinta. Ia jatuh cinta pada Devyani Rana, tapi orang tuanya menolak keras. Alasannya, kasta Devyani dianggap lebih rendah bagi darah kerajaan. Bahkan, Raja Birendra mengancam akan mencopot status putra mahkota jika Dipendra tetap nekat menikahinya. Kanan untuk segera menikah, ditambah perang saudara yang membuat negeri kacau, seakan membuat Dipendra meledak. Dan ledakan itu terjadi pada malam 1 Juni 2001. Setelah tragedi, muncul pertanyaan besar, benarkah Dipendra benar-benar pelaku tunggal? Rakyat sulit percaya. Bagaimana mungkin seorang putra tega membantai orang tuanya sendiri? Apalagi, laporan resmi dianggap penuh kejanggalan. Tidak ada autopsi, tidak ada hasil toksikologi, bahkan bantuan investigasi internasional ditolak. Dan yang paling mencurigakan, Raja Gyanendra, paman Dipendra, tiba-tiba menjadi penguasa baru. Teori konspirasi pun berkembang. Namun yang jelas, rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada monarki. Pemerintahan Gyanendra makin otoriter. Ia membubarkan parlemen, membatasi kebebasan rakyat. Hingga akhirnya, pada 2006, jutaan orang turun ke jalan. Tekanan rakyat tak terbendung lagi. Dan pada 2008, Nepal resmi menjadi republik, menghapus monarki yang telah berdiri selama 240 tahun. Tragedi keluarga kerajaan Nepal adalah salah satu pembantaian bangsawan paling mengerikan sejak eksekusi keluarga Romanov di Rusia. Sebuah malam kelam yang tidak hanya mengakhiri nyawa satu keluarga, tetapi juga menghapus seluruh sistem monarki sebuah negara. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah tragedi ini murni karena amarah Dipendra? Atau ada konspirasi yang lebih besar di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.